setelah datang di Bandung, Oh, dia di Bandung ya? aku punya deja vu. Siapa tahu deja vu? Saya tahu. Aku fikir saya sudah tinggal di Bandung sebelumnya. Oh, Aku rasa kayak baru pulang setelah lama sekali di luar. Santainya orang Indonesia sampai menular ke bule-bule ini yang datang ke Indonesia. Dari pagi-pagi langsung mancing ikan lele. Sampai nekat nemani nelayan buat nangkap ikan. Rozul Channel. Tinggal di Indonesia, kalau beli minum gak perlu bayar $10. nggak perlu bayar $10 ya kalau mau minum. Aku tinggal di Indonesia, kalau ketemu orang harus bilang mango. Monggo. Aku tinggal di Indonesia, kalau makan harus pakai kerupuk. Iya, harus ada kerupuk Aku guys tinggal ya. di Indonesia, orang manggil aku bule. Ya boleh. Halo saudaraku. Halo. Banyak nanya soal Joe, kenapa kamu pindah ke Indonesia? Oh, kenapa ya? Gampang, fam. Aku ketemu istri saya di Amerika. Oh, di Tapi Amerika. dia punya saudara dan keluarga besar sekali, fam. Oh, Banyak orang. Dari mereka nggak bisa ke Amerika. Saya ya mengerti. ya ya. Ya Tapi paham. saya seru ya. Belum pernah ke Indonesia. Waduh, ya senang. Ayo. Ya seru, Oke. fam. Tapi, fam, waktu saya buka pintu setelah datang di Bandung, Oh, dia di Fam. Bandung ya? aku punya deja vu. Siapa tahu deja vu? Saya tahu. Aku pikir saya sudah tinggal di Bandung sebelumnya. Aku Oh, rasa kayak baru pulang setelah lama sekali di luar. wow. Aneh banget, fam. Aku tahu di mana-mana. Aku kata nyaman. Oh, Waktu kita kembali ke Amerika, aku kangen Bandung, fam. Aku depresi, sedih. Dan istri bilang, Joe mau pindah ke Indonesia. Wah, langsung jawab, ayo. ayo. That's good. Dan Betah ya? tiap hari setelah itu, saya senang. Aku paling suka Indonesia, man. Aku cinta Indonesia. Masya Allah. Indonesia negeri aku, fam. Wah, Negeri kita. ya, Wah, benar. ya. Guys, ini pengakuan bule sendiri ya, mengatakan betapa nyamannya dia tinggal di Indonesia. Katanya apabila dia sampai ke Indonesia itu guys, seperti deja vu ya, seperti dia sudah pernah tinggal di Indonesia sebelum ini, sedangkan dia tidak pernah tinggal di Indonesia itu, kerana katanya ini adalah pertama kali ia datang ke Bandung Indonesia itu, tetapi dia rasa seperti pernah. Itulah deja vu ya. Baru pertama kali sampai sudah merasa sangat nyaman dan sudah rasa seperti tanah airnya sendiri. Wow, ini luar biasa guys. Ketika pacar bule hobi jalan-jalan siang. Tengah hari bolong, mau ngajak jalan-jalan tengah hari bolong, kita suruh jalan kaki dan naik motor aja lah. Kita naik Supra Batman, oke? Supra Batman ya. Nah, orang Eropa mah jalan kaki, tapi tengah hari bolong suruh jalan kaki gua. Oh, Oke, istrinya bukan, bule ya, guys. Selak dulu. Lucu juga istrinya ya. Kita jalan-jalan naik Supra Batman, guys. Naik Supra Batman. Babe. Aduh. I'm so hungry. Can you cook something for me? Oh, okay. What about I will make sausage kriuk? So yesterday on TikTok new hacks. Udah, cocok banget itu, mantap. Ayo, kita masak. Let's go. Oh, Yang pertama bikin. nih kita siapin dulu nih bahan-bahannya nih. Abis itu serut sosis candelernya pakai pengupas kayak gini. Harus bener-bener tipis kayak gini nih. Nah, abis ini langsung aja kita Nah. goreng pakai minyak goreng yang Wih, enak. bener panas dan sampai kecoklatan kayak gini nih. Ini pakai nasi panas, baby. It will be good. Enak guys. Babe, in Benar Indonesia, juga, ya. if you eat something like this, you need to have sambal, babe. Oh iya benar, Indonesia harus ada sambal ya, makannya. Gurih ya bunyinya. Enak guys, gurihnya. Saya mau cobalah masak begini, hotdognya dibikin nipis-nipis, digoreng gurih-gurih gini ya, enak ya. Asli guys, nih sosis dibikin apa aja tetap enak. Enak guys. Saya lihat terus langsung auto lapar. Dan pertama kali saya lihat hotdog dibikin begini. Mau coba nanti guys. Mau coba ya. Pada usia 21 tahun, saya pindah ke Indonesia. 21 tahun Saya pindah Indonesia. menikah dengan Winston dan melahirkan anak perempuan saya. Namanya Emilia. Oh,
nikah sama Winston, anaknya nama Emilia ya. Wanita asal Inggris dan pasangannya ini sedang berada di kota Bandung. Dia sangat senang karena menurutnya selama mengunjungi Indonesia, untuk pertama kalinya dia menemui kota yang tidak membuatnya kepanasan, karena udara Bandung menurutnya cukup sejuk. Iya. Lalu, Cukup saat dingin, mereka ya. sedang berjalan di trotoar, mereka menyadari bahwa ada seorang ibu-ibu yang sedang merekam si bule pirang ini. Namun suaminya berkata, dia tidak bermaksud jahat, dia hanya senang Benar. melihat kita di sini. Nanti juga ada yang minta foto sama kamu. Dan Iya, benar benar. saja, ternyata banyak warga menyapa mereka, bahkan mengajaknya berfoto bersama. Bule Iya. ini sudah banyak mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia, dan dia pun Oh. mencoba menerjemahkan beberapa kata di depan mereka, dan dia berhasil. Namun saat tiba di tulisan yang lain, dia cukup kebingungan, karena sebenarnya dia tidak tahu bahwa tulisan di depan mereka ini dalam bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Saat malam hari bule ini makan malam dengan semangkok bubur. Namun, Iya. seperti umumnya orang Eropa, setelah itu mereka harus mencari hidangan penutup untuk melengkapi Oh, makan dessert malam ya. mereka. Ini kita lihat ya, bule ya. Dia terasa nyaman dan katanya di Bandung lah tempat yang tidak terasa panas. Ya, memang Bandung saya pun suka pergi guys karena dingin ya. Jadilah ini bule bukan saja Bandung dia pergi ya, malahan banyak tempat lain yang bule suka tentang Indonesia ini ya, tentang keindahannya ya. Itu yang bule semakin ramai datang ke Indonesia ya. Santainya orang Indonesia sampai menular ke bule-bule ini yang datang ke Indonesia. Dari pagi-pagi langsung mancing ikan lele, sampai nekat nemani nelayan buat nangkap ikan. Keren Benar. banget bule-bule sampai terbius dan ikut-ikutan buat hidup santai. Karena di Iya. Eropa kehidupan mereka keras banget. Ya guys ya, kita lihat kalau kita lihat ya di Eropa itu hidupnya semua kena cepat ya. Semua kena cepat. Tapi kalau di Indonesia itu memang harus cepat juga tetapi ada waktunya santai-santai ya. Itulah kehidupan Indonesia itu yang mereka nikmati apabila bule-bule sampai ke Indonesia ya. Of course I married an Indonesian. Tiap hari disuruh beli aqua galon. Of course I married an Indonesian. All her cooking is with sambal terasi. The house would smell like shrimp paste every day. Iya. Please ingat, Of course I married an Indonesian. sebelum tidur disuruh cuci tangan, cuci kaki, dan kebut-kebut. What the heck is kebut-kebut? Married an Indonesian. Nggak pernah pakai sendok garpu kalau makan nasi padang. She Iya. prefer to eat with her hands. But I love Indonesia. I love you, Paul. Perempuan Indonesia itu aneh ya. Dulu Kenapa? saat masih pacaran, aku tanya Oke. dia nanti setelah menikah mau tinggal di mana. Dia jawab ingin tinggal di Surabaya. Oke, Oke. lalu aku jual apartemenku di Belanda. Mobil Ya. dijual, motor Ya. dijual, Ya. buku-buku dijual. Ya. Semua aku jual untuk pindah Iya. ke Surabaya. Setelah menikah setahun masih aja dia tanya, kamu masih cinta aku kah? Kamu sayang aku kah? Padahal aku bangun rumah dia. Aku juga sering masak untuk dia. Aku ajak traveling juga. Iya. Apa semua cewek Jawa kayak gitu ya? Ya, untung lagi guys kalau dia tanya masih cinta samanya kah ataupun masih sayang samanya, masih untung lagi. Kalau ada yang istri itu biasa dia tanya siapa mantan kamu dulu, itu susah mau dijawab guys. Dia beli tiket ke Indonesia bukan untuk Oke. liburan, tapi untuk Oh. menghilang. Namanya Ivana dari Ukraina. Baru kehilangan ibunya. Tunangannya Allah. pergi, pekerjaan hilang, hidupnya hancur, dan dia merasa benar-benar sendiri. Dia pikir, kalau aku mati di negeri asing, tak ada yang peduli. Lalu dia terbang, diam-diam, tanpa rencana pulang. Tapi setiap kali dia cari tempat untuk sendiri, selalu ada yang datang. Anak kecil Oke. ngajak main, ibu warung Iya. kasih gorengan. Bapak-bapak Allah. ngajak foto bareng, lalu tertawa bareng. Mereka tak Iya. tahu apa-apa tentang dia, tapi mereka Iya. kasih sesuatu yang tak pernah dia minta. Perhatian dan hangatnya manusia. Hari itu, Ivana menulis di buku kecilnya. Hari ini, aku ditahan hidup oleh gorengan, senyuman, dan orang-orang yang tak kenal aku sama sekali. Mungkin, aku akan bertahan 1 hari lagi. Dan sejak hari itu, dia selalu bertahan. 1 hari lagi. Sampai hari ini. Sampai hari Kadang ini yang kamu terus butuhkan bertahan. bukan solusi, tapi Benar. seseorang yang hadir. Terima kasih Indonesia. Saat sedang jalan-jalan di kota Jakarta, bule asal Amerika ini tiba-tiba dicegat oleh sekelompok ibu-ibu. Dan ternyata, tujuannya hanya satu, yaitu meminta Ya. foto ke si bule. Setelah melayani permintaan berfoto mereka, dia pun melanjutkan perjalanan. Dia kemudian mampir di sebuah warung bakso, lalu segera memesan satu. Suasana tempat makan ini sangat ramai pengunjung.
Bahkan, si bule harus berdesak-desakan untuk makan. Untungnya, bule ini mendapat teman makan yang baik dan ramah. Para ibu-ibu menawari si bule makan empe-empe. Namun si bule ternyata ingin mencoba rasanya terlebih dahulu. Dan setelah mencobanya, ternyata empe-empe yang dimakan para emak-emak sangat pedas, yang membuatnya tambah berkeringat. Dan seperti kejadian sebelumnya, bule ini terpaksa melayani permintaan berfoto para emak-emak di sampingnya ini, sebelum dia pergi dari situ. Dan ketika malam tiba, si bule sepertinya memang ditakdirkan berjodoh orang Indonesia. Karena saat ingin makan di sebuah restoran ayam goreng, dia mengalami kesulitan memesan makanan, karena para karyawan kurang bisa berbahasa Inggris. Dan tiba-tiba dari kejauhan, muncullah seorang wanita yang membantunya memesan makanan. Dan akhirnya, mereka berdua pun makan bersama sambil mengenal satu sama lain. Dan cerita selanjutnya adalah misteri antara mereka berdua. Wah, untung banget guys. Terus berpasangan ya. Terus kawan rapat guys. Teman rapat ya. Oke guys, seperti video yang kita reactionkan tadi, awalnya cuma datang buat liburan. Pengen nikmati pantai, gunung, budaya dan makanan enak yang ada di Indonesia. Tetapi, banyak bule yang malah jatuh cinta guys sama suasana yang ada di Indonesia itu. Enggak cuma kerana alamnya yang indah, tetapi juga kerana keramahan orang-orang Indonesia yang bikin hati mereka hangat dan nyaman. Daripada rencana liburan 2 minggu, jadi 2 bulan. Jadi, tambah lagi 2 tahun. Dan akhirnya ada yang nikah dan tinggal selamanya di Indonesia. Itu yang kita lihat tadi ya. Jadi enggak sedikit dari mereka yang akhirnya menikah dengan cewek ataupun cowok Indonesia. Bukan cuma kerana cinta guys, tetapi juga kerana mereka merasa diterima dan dihargai di Indonesia itu. Jadi hidup di kampung, di kota kecil ataupun bahkan di tengah hiruk pikuk kota besar pun enggak masalah buat mereka ya. Selama ada senyum, sapa hangat dan makanan yang enak, mereka udah ngerasa di rumah sendiri. Seperti yang katakan oleh bule tadi ya, katanya dia terasa dejavu apabila sampai Indonesia guys. Bayangkan sampai begitu sekali. Jadi Indonesia buat mereka bukan lagi tempat persinggahan singkat buat para bule ini, tetapi Indonesia adalah rumah tempat mereka membangun keluarga, career mereka guys, dan hidup baru mereka. Dan itulah hebatnya Indonesia. Enggak cuma indah di mata, tapi juga bikin hati orang asing merasa pulang ke tanah air mereka. Sedangkan mereka itu WNA guys. Tetapi apabila mereka sampai ke Indonesia itu, mereka seperti dejavu dan mereka terasa seperti pulang ke tanah air mereka. Begitulah hebatnya ya Indonesia untuk mereka guys. Itulah yang mereka rasakan. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini sahaja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.